Aksi brutal polisi aniaya wartawan saat demo DPR dikecam, pelaku harus diusut dan disanksi tegas. Woi, jangan kayak gitu dong. Kok nggak hapus sih? Santai dong. Kan udah dikasih tahu, Pak. Mau saya juga Pak. Aduh. Panas banget punggungnya. Ini laptopnya hancur ya. Itu laptop hancur. Coba lihat barang-barangnya. Coba lihat barang-barangnya. Ya Allah, sampai bolong kayak gitu, Ma, tasnya, Ma. Itu tasnya sampai kayak gitu. Saya kecewa ya pas lagi demo ini sama anggota Brimob nih. Saya mau ngantar makanan, food ke daerah Petamburan, tapi sama polisi yang di sana suruh belok kiri, kita belok, ya kan? Gak tau aja pas banget kita belok kiri mau ngantar makanan, kita ditembakin gas air mata. Gitu. Kenapa bang? Tembaknya dong? Kena mata saya langsung. Langsung motor? Langsung. Makanan saya buang. Memang istilahnya Brimob ini ada dong hati nurani. Nggak semua pendemo ini di jalan. Ini kan di sini pengguna jalan banyak, bawa anak, istri, ya kan? Kamu bawa anak kok di sini? Saya bawa anak, saya bilang, saya bawa anak nih, tembak gas air mata 5 kali. Gitu. Sampai makanan saya buang itu harganya hampir 135.000. Emang mau Brimob ganti? Emang mau pemerintah ganti? Lihat dong rakyat kecil. Betul Pak. Kita udah susah, ya kan? Kita susah sampai istilahnya maaf kata data kita aja dipakai mau polisi buat pinjol. Itu pernah sekali saya. Kenapa? Pernah sekali di Indodana saya pakai. Puncak amarah rakyat hari ini soal pembubaran ya, soal bubarkan DPR begitu kan ya. Dan bahkan demo ini meluas kemana-mana bahkan di media sosial. Bersiap demo besar 25 Agustus ya, tulis salah satu netizen begitu kan. Bahkan mengatakan rakyat setuju bubarkan DPR. Karena apa? Karena bahwa DPR ini dianggap bahwa ya di satu sisi begitu kan ya. Dengan adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR itu saya kira memuncak reaksi kemarahan masyarakat. Dan saya pikir bahwa sekarang ini banyak komentar-komentar netizen mengatakan nampaknya kalau ada orang yang kemudian menjadi inisiator untuk demo besar-besaran, saya kira masyarakat akan banyak yang ikut itu begitu. Akibat kemarahan-kemarahan dan sebagainya. Jadi saya kira bahwa langkah demo ini bukan serta-merta begitu kan ya. Datang dari satu orang, tapi ada rasa kekecewaan masyarakat atau publik terhadap anggota DPR. Karena ekonomi sekarang masyarakat lagi lesu begitu kan ya. Tidak pas rasanya tunjangan 50 juta itu akan diberikan kepada DPR dan ini akan terganggu stabilitas politik Prabowo pada akhirnya. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja kok Prabowo diam aja begitu melihat kelakuan-kelakuan DPR yang hanya joget-joget, yang hanya itu-itu aja begitu kan. Ya sehingga masyarakat memuncak reaksi itu begitu.
kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Yang tentunya secara bertahap telah dilakukan upaya-upaya kepolisian oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kami menurunkan setidaknya 1.250 personil. Terus jalan tol normalkan. Ada orang melakukan yang terus turunkan. Bukan maju cepat lagi ya, bodoh. Maju lagi. Reaksi inilah yang kemudian ya ditanggapi oleh Sahroni begitu kan, bahwa orang yang membebarkan DPR itu orang yang kemudian tulul ke dunia katanya begitu kan. Coba kita baca, ini salah satu komentar dari netizen. Demo akbar 25 Agustus 2025, tragedi 98 comeback ya. Perjuanganmu akan sangat mudah jika melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan sangat susah jika melawan bangsamu sendiri. Insinyur Soekarno. Meskipun anggota DPR kita nggak guna, koruptif begitu kan, ada kemungkinan besar kalau nggak taubat udah punya tiket VIP ke neraka. Wah, ini beda lagi begitu kan ya. Karena orang-orang yang korupsi itu beda lagi dengan soal itu begitu. Tapi tidak semuanya anggota DPR itu melakukan hal itu begitu. Jadi saya kira bahwa langkah terkait dengan pembubaran DPR ini rasanya banyak muncul narasi-narasi di media sosial begitu kan ya. Apakah ini nanti DPR akan panik atau tidak begitu. dan ini menarik begitu. Dan ini menarik bahwa baru kali ini begitu kan ya, ada di berbagai media sosial di Presiden Prabowo memerintah begitu, bahwa muncul demo akan membubarkan DPR. Baru kali ini begitu. Jadi saya kira bahwa nampaknya masyarakat begitu kan ya terkecoh dengan adanya situasi warisan Jokowi dulu begitu kan ya, yang kemudian diwariskan kepada Presiden Prabowo, dan dicap bahwa Presiden Prabowo seolah-olah melebihi dari seorang Jokowi pada akhirnya. Aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap jurnalis foto Antara, Bayu Pratama Syahputra saat meliput aksi demonstrasi di gedung DPR RI pada Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025, menuai kecaman. Aksi pemukulan polisi terhadap wartawan yang sedang bertugas meliput aksi unjuk rasa dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan pers. Kecaman soal aksi brutal polisi kepada jurnalis Antara diungkapkan oleh Ikatan Wartawan Hukum Iwakum. Terkait aksi kekerasan itu, Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil mendesak agar aparat yang melakukan pemukulan terhadap Bayu untuk diproses hukum dan dijatuhi sanksi keras. Ini bukan sekadar insiden, ini ancaman nyata terhadap kebebasan pers. Setiap kali jurnalis dipukul, publik ikut dipukul. Aparat yang melakukannya harus diusut, disanksi tegas, dan jangan sampai ada perlindungan terhadap pelaku, ungkapnya pada Senin. Berkaca dari kasus ini, dia menganggap awak media masih kerap menjadi sasaran aksi kekerasan polisi saat meliput berita. Padahal, aksi peristiwa itu, Bayu membawa alat kerja Yaki berupa 2 kamera dan menggunakan helm bertuliskan, Antara. Jurnalis sudah jelas mengenakan atribut, sudah jelas memperkenalkan diri, tapi tetap dipukul. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam cara aparat memperlakukan pers, ujarnya. Ia menambahkan, kekerasan terhadap jurnalis dalam aksi massa bukan hal baru dan terus berulang dari waktu ke waktu. Kami sudah berkali-kali menyaksikan peristiwa seperti ini. Peringatan demi peringatan seperti tak ada artinya. Padahal,
Kerja jurnalis di lapangan sudah cukup berisiko tanpa harus dibayangi ancaman pemukulan atau intimidasi, ujarnya. Untuk itu, Kamil menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengamanan aksi massa dan penegakan aturan perlindungan pers. Negara harus hadir untuk melindungi, bukan melukai. Setiap tindakan membungkam pers adalah serangan terhadap demokrasi. Ini harus dihentikan, bebernya. Imbas dari insiden itu, aparat kepolisian tampaknya harus membaca aturan perlindungan pers yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam aturan itu, kerja jurnalis harus bebas dari ancaman dan intimidasi pihak manapun saat meliput di lapangan. Maka insiden pemukulan terhadap Perwata Foto Antara jadi alarm keras bagi aparat kepolisian. Jurnalis bukan musuh. Mereka bekerja untuk kepentingan publik, ujar Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menambahkan. Lantaran masih maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis, Ponco berharap gugatan Iwakum di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materi atau judicial review pasal 8 UU Pers bisa segera dikabulkan. Frasa perlindungan hukum dalam pasal 8 UU Pers saat ini multitafsir dan tidak jelas. Kami meminta agar MK memperjelas perlindungan hukum yang dimaksud dalam pasal itu adalah tindakan kepolisian, baik itu penggeledahan, penangkapan, ataupun penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers, pungkasnya.